Sampai aku dipanggil ke sekolah, sampai guru BK-nya bilang gini, udah meninggal sih si ibunya, ngomong gini, Bu ini anaknya suka main sama perempuan. Mama sama bapak aku ngumrohin. Dari hasil cuman gong doang, paling tang 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 gong gitu doang. Kalau main gong bisa. Kamu kalau kamu yang mukul kayak bukan gong deh, cong kayak cong. Cong. Balikin rambut gua. Asoy. Halo? Oh belum telepon ya? Oke, belum. Biasa ketahuan actingnya kan ini ya. Telepon. Parul. Wah, temen lama gue ini mah. Parul. Halo Neng. Mau ke sini? Boleh nggak sih mau main nih? Ya Allah ke sini atuh kangen ih. Sambil bawa rujak mau nggak sih? Bener ada. Ada dong. Ya udah ke sini buruan. Ya udah ya, bye. Bye. Ya ampun Fahri, kangen banget. Udah lama gak ketemu dia. Ih, asik deh. Yang lain tamu gue cancelin cuma mampus lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Bener-bener long time no see loh. Nyampe ke sini. Bener-bener macet banget Parah lah. kan, Jakarta dari Bandung langsung ke sini. Dari Bandung dong langsung ke sini. Masya Allah nih. Bawa apa itu? Bawa rujak jerit. Yang kesebelah diangkot. Oh udah habis dari angkot, dari makanan di angkot sambil nunggu karena macet kan tadi. Sambil ngerujak deh, kita ngobrol-ngobrol deh. Baru teman-teman. Setelah minggu kemarin tayang itu kita tayangin ada siluman otak-otak ya Benny ya. Kita butuh penyegaran orang-orang yang memang benar-benar berkompeten, orang-orang penuh talenta. Dia jago nari, dia bisa make up segala macem. Tapi sebelum kita mulai obrolan, ada manajer saya bilang belum opening. Saya opening dulu. Selamat datang di Salon Diki, kamunya cantik, obrolannya asik. Parul berseliweran kemana-mana. Kalau kita ngetik di keywordsnya tuh di TikTok apa segala macem, make up segala macem pasti keluar kamu. Aduh. The best, narinya jago. Pernah ikut ajang pencarian bakat itu? Ada pernah. Apa? Indonesia's Got Talent. Indonesia Got Talent. Ada cuplikannya nggak? Kita lihat. Parul di Indonesia Got Talent. Ada Eternal namanya. Iya. Eternal. Nah itu. Keren. Ini tahun berapa bro? 2022. 2000 baru dong ya? Iya. 2022 ya. Ada belum premium lagi nih YouTube-nya nih. Ada iklan Asko-nya, malu banget gua deh. Ini 2022 Kak. Guys, ini Indonesia. Kita juara 4. Juara 4. Berapa orang saat itu sih? Bertujuh. Yang mana aku? Kamu hejo. Eta. Ini teman-teman seangkatan semua? Ada, ini teman-teman main. Di kampus? Bukan anak kampus. Bukan teman-teman main doang. Teman-teman main Ada aja. beberapa musuh tim dance juga. Terus digabungin aja. Digabungin semuanya. Wah, ini the best player semuanya kayaknya ini. Masya Allah. Memilih jalan untuk menjadi dancer atau makeup? Dancer. Oh, kamu emang terlahir untuk gerak tubuh kamu yang elok ini. Kalau misalnya make up tuh kadang suka cangkel, suka pegel. Kenapa pegel? Iya sih, mungkin pegelnya berjam-jam begini atau segala macam. Tapi gue suka make up, gue selalu amazed sama teman-teman yang make up itu yang gini gue. Nah itu tuh bikin itu tuh benar-benar transisi itu tuh benar-benar berjam-jam loh, kan makanya aku bilang pegel sepegel itu. Caranya gimana sih kalau bikinnya transisi itu? Aku suka pakai MUA sih, kan teman Faro MUA, jadi bantuin lah. Aku kalau misalnya make up sendiri mah kadang suka capek. Jadi misalnya bikin alis dulu, tunggu. Oh enggak masuk musiknya, kecepetan, ini. Ya ampun iya. Transisi make up tuh, makanya kalau beauty content creator tuh emang effort. Best banget ya effort dia. Dia jadiin satu buat tayangan aja itu bisa berapa jam itu bikin. Faro waktu itu bikin latih dari jam 9 pagi sampai jam 4 subuh.
Lu mah udah kayak Karena nggak bisa dibesokin, harus hari itu. oh iya ya, nggak bisa di part 2-nya nggak bisa Nggak ya. bisa, Kak. Nggak mungkin orang nonton cuma setengah jadi doang, Nah, besoknya nonton lagi nggak mungkin, nggak harus mungkin, jadi kan. spoiler juga ya. Jadi nggak deh kayaknya. Capek banget berarti. Capek ya? banget. Berarti gue salut banget sama teman-teman yang masih Iya. bertahan dengan konsep seperti itu, yang gini-gini terus. Soalnya itu ditontonin dari awal sampai akhir selalu enak banget gitu, keren banget gitu jadinya. Clean. Apalagi yang kameranya ke atas ke bawah gitu kan segala macam, terus tiba-tiba jadinya keren. Editornya juga keren sih. Editornya ya. Semuanya timnya best. Keren banget sumpah. Lu nggak concern di situ lagi karena capek, udah itu doang. Iya, lebih Bedanya apa capek sama dance? dance juga capek, tapi kalau bikin konten kayak cuman di kamera doang tuh nggak ada adrenalin buat ketemu orang. Kalau dance kan bener-bener banyak orang tuh ya kan. Jadi gimana caranya semua tertuju padaku. Keren, attention seeker banget. By the way, gue pengen ngasih juga nih for your info ya teman-teman. Pak Rul ini lulus dengan predikat cum laude. Ih, Masya Allah. Ini nih, pinter nih, beda sama gua kayaknya makanya. Emang turunan kayaknya anaknya pinter nih. Gak pinter-pinter banget sih, itu mah kayaknya beruntung doang. Oh iya. Lu yakin kalau lu bisa memandang diri lu jago di satu bidang apa yang menurut lu tuh lu nguasain banget? Ngedance sih, Kak. Ngedance. Ngedance. Kalau akademisi? Nggak begitu. Nggak begitu. Nggak begitu pinter banget, nggak. Oh iya? Tapi ngerti doang. Tapi kalau misalnya dance tuh, ngerti aku tuh. Jadi kalau misalnya untuk bergerak tuh, ngeliatin dulu, oh gini. Jadi kalau misalnya pelajaran tuh, lebih susah kena otak dibanding koreografer. Jadi Iya. koreografi itu agak masuk ke otak, kalau misalnya pelajaran tuh emang agak susah. Oh susah. Sejujurnya. Oke. Tapi kalau boleh melihat gerak untuk mencerna sebuah gerakan atau dikembangin sebuah gerakan itu lebih mudah Betul. dibanding pelajaran kayak gitu. Memang udah concernnya kayak gitu. Dia Iya. dari kecil atau Dari nyokap, kecil. Nyokap bukan Soalnya Farul juga dimasukin ke kuliah seni itu gara-gara mama. Awalnya bukan aku yang mau ya. bentar. My mom snitch yang masukin ke kampus. Nyokap yang masukin lu ke kampus ini Iya. gitu. Nyokap udah tahu belum sih kalau di kampus tuh banyak Kayaknya udah tahu deh dari kecil juga udah. Ini bibit-bibit banyak. Aku dari kecil sumpah. Setiap ada panggung 17 Agustusan, aku selalu nari dan itu wajib sama mama aku. Sampai sekarang udah ada di posisi ini pun, kalau misalnya ada panggung Agustusan di rumah gang tuh, wajib perform. Emang udah. Gak dibayar juga nggak apa-apa, yang penting perform dan mama puas. Yang penting mama puas. Memang dari kecil nyokap udah nyari kepuasan di situ ya, lihat anaknya setidaknya tampil biarpun nggak dibayar. Kalau perlu orang tua yang bayar, kita bayar. Yang penting Sumpah. panggung naik. Iya. Jadi aku ngajak Iya. teman-teman ini Iya. buat show. Di gang. Wow, itu dia kayak gitu. Berapa bersaudara sih di rumah? 2 bersaudara. Farul cowok, kedua cewek. Oh, hitungannya cewek dua-duanya kali itu ya. Kayaknya. Tapi beneran, sumpah nih Kak. Sumpah ini mah. Oke. Jadi pernah nih kita ke kuburan lagi ziarah. Ada temennya bapak aku bilang, aduh putrana Pak Ahmad mah menibeki gelis. Aduh anaknya Pak Ahmad mah meni cantik ke aku. Padahal ada adik aku, tapi adik aku di sana ke aku. Terus aku kayak cuma gini dia nge-freeze. Ya mah Erul. Oh, sugan teh Neng. Aku kira ini tuh beneran oon atau sarkas nih. Jangan sampai ada sarkasnya juga. Terus pernah bapak aku juga kan udah tahu itu teh bangun tidur teh aku ya. Bapak aku teh gini, Neng pambelikan rokok. Erul dong. Adik aku Neng gitu aku tadi keketat. Emang apakah aku seperempuan ini? Padahal lagi maco-maco loh. Baru bangun tidur pada. Mungkin baju bangun tidurnya kali yang beda. Kakak istighfar cuman pakai baju barong sama celana doang. Oh gitu. Nggak pakai rok tiba-tiba. Nggak pakai terusan gitu. Enggak dong. Oh, kirain biasanya pakai dasar kayak gitu. Enggak. Lah kalau di rumah dipanggil apa? Irul. Kalau nggak Erul gitu. Oh, Irul. Kalau ada yang manggil Neng berarti kelepasan. Nah. Tapi kelepasannya berapa lama? Sering. Tapi teman-teman aku manggilnya Pina. Kan aneh. Orang gila semuanya manggilnya Pina. Kok Pina? Gak ngerti. Pina. Dari mana? Gak ngerti. Pindah dari mana? Dari nama juga enggak. Enggak ada Iya, udah direkam ya. Sebenarnya ada kenapa dipanggil nama Pina tuh karena tahu kan cerita itu. Yang mana? Oh, Udah. jangan deh kalau itu mah. Jangan deh. Iya. Pokoknya ya pokoknya jangan. Oh gitu. Oh kayak gitu.
Nah ini bagi yang nggak tahu, ini tuh dia adik-adik kelasnya dari siapa? Terina, Kang Sule. Di mana di Institut ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Kamu tahun berapa? Aku lulusan 2019. 2019. Orang mamah teh masukinnya teh biar kayak Sule cenah gitu. Biar kayak Kang Sule sama Teh Rina Nosek. Biasa jarawat teh bisa main kieuan aku mah. Enggak bisa main gamelan apa segala macam. Enggak bisa. Cuman musik. Gong doang paling tang gong gitu doang. Kalau main gong bisa. Kalau kamu yang mukul kayak bukan gong deh, cong kayak cong. Cong. Emang aura gayanya ya. Jadi bukan gong tapi ada ya, bener ada. Karena sempat jadi guru seni tari. Iya. Oh bener? Bukan seni tari sih. Iya, di SMA. Oh iya? SMA Negeri 2 Bandung. Ngajar berapa lama? Kamu udah dapet? Waktu kuliah. Kan butuh money ya, Kak. Aku ngajar di SMA Negeri 2 Bandung, SMA Negeri 17 Bandung, SMA Kartika 19 Bandung, sama Edu Global. Respect. Kamu udah ngajar berarti mah. Udah standarnya udah jadi guru. Boleh itu mah. Karena emang bener-bener need money. Jadi beres kuliah tuh langsung bukannya main tapi mencari uang. Rajin emang nih orangnya rajin. Jadi duitnya banyak. Benyong ya wah duitnya. Berapa lama kamu ngajar itu? 2 tahun. 3 tahunan lah. Sebelum viral aja. Pas udah viral udah nggak ngajar. Kenapa pas udah viral nggak ngajar? Kenapa udah pas viral nggak ngajar tuh kenapa? Capek, Kak. Capeknya kenapa? Atau uangnya lebih kenceng di sosmed. Di sosmed. Gitu ternyata kalau misalnya ngajar kan bener-bener semuanya tuh effort dari cara ngajar, apalagi kalau anak-anaknya bener-bener membuat kemurkaan. Jadi kayak aduh aku pengen hidup tenang. Jadi udahlah. Iya, pasti kan ada anak murid yang daya tangkapnya mungkin ada yang kurang, ada yang cepat tangkap, ada yang bebel gitu kan. Itu yang bikin kesel. Ternyata males di situ. Enak kan lebih sosmed, duitnya lebih banyak juga kelihatannya. Lebih happy jadi guru apa performance sih. Lebih happy jadi performance. Lebih happy jadi performer aja ya? Nggak mau jadi guru ya? Enggak. Udah performance aja, Semangat ya, happy dilihat orang banyak, dinikmati orang banyak, gitu. Happy banget ya? Happy banget, Kak. Kayak banyak tampil anaknya. Sumpah, real. Jadi kalau misalnya ada banyak orang, terus aku kasih stage, terus musik aja, itu tuh langsung aura setannya tuh keluar. Hantu-hantunya teh. Keren. Jadi lebih senang show sih. Dan goals dalam hidup kamu apa dong? Tari aja? Atau di luar tari? Atau tari tuh dijadikan apa ya? Batu loncatan aja untuk gue menuju ke satu tempat? Atau apa sih? Aku teh ya, Kak, dibilang goalsnya teh adalah pengen jadi artis. Pengen banget jadi artis. Karena kayak enak kan udah tuh. Iya, goalsnya teh itu pengen jadi artis. Tapi gimana caranya? Harus bisa semuanya. Jadi sama aku tuh semuanya dihadapi, kayak nari, nyanyi meskipun gak enakan, tapi ya udahlah bisa gitu ya. Bisa dong, enak. Titik. Orang aku ikutan Indonesia Got Talent juga itu tuh awalnya bercanda, Kak. Kok bisa? Itu tuh bercanda asalnya. Aku ngajakin teman-teman aku karena aku lagi galau. Aku pengen ikutan Indonesia Got Talent. Please lah, gak mau. Bisa, kataku teh. Gak mau nanti gak keterima. Bisa. Aku ikutan. Terus tiba-tiba kita gak lolos. Karena bener-bener perempuan banget. Kita bener-bener jauh di agama loh bajuna. Crop top. Make up full. Jadi kayak boxing gitu ya. Bener-bener kayak kalau di TV dicekal dong. Terus pihak IG-nya boleh lolos tapi harus cowok banget. Ya nggak mau gitu ada beberapa orang yang nggak mau. Terus aku bisa hadapi semuanya. Kita harus bisa menunjukkan sama semua orang kalau kita itu bisa. Keren. Tiba-tiba kita ikutan audisi di Jakarta, udah lolos dari Bandung terus ke Jakarta. Kita benar-benar nating tulus banget, Kak Diki, demi Allah. Kayak pengen lolos kayak orang-orang ber-effort gimana? Ya udahlah, kita mah diwawancara tapi kita tuh sering diwawancara. Sering banget. Ya. Mata wartawan tertuju kepada kalian. Kita tuh pecicilan kayak karena kita mikirnya ya udahlah kita mah gak akan keterima, yang penting kita mah ngeramein aja lah, gimmick awalnya kita mikirnya gitu. Tiba-tiba pas audisi lolos, Kak Igun semuanya lolos, kedua lolos, ketiga, keempat. Nah pas keempat aku bilang udahlah nggak usah lolos, capek kata aku teh. Capek banget ya. Udahlah nggak usah lolos, tapi teman-teman aku tuh jadi nggak bisa, kita harus grand final. Keren. Demi Allah. Keren. Hadapi. Keren. 10 besar tuh, Kak. Dan PD-nya apa? Aku udah pesen bus.
Pede gak sih? Aku tuh udah ngajak semua saudara-saudara tuh buat nonton Keren. IGT. Udah sepede itu. Oke. Udah pede banget nih. Nyewa bus, kita nanti siapin Udah bikin baju Kak. Eternal, bling bling meledak bumbu. Ini keren. Udah pede mampus, tiba-tiba dak nih ya. Udah masuk, aku nangis banget demi Allah. Karena aku suka mikir, kakak suka mikir gini, kenapa sih ajang pencarian bakatnya kalau lolos tes selalu sujud? Suka mikir gitu gak sih? Iya sih. Iya kan? Aku tanya, kenapa sih harus sujud? Tiba-tiba aku refleks demi Allah pas dipanggil 5 besar. Eternal, aku gak tahu apa-apa tiba-tiba nangis. Allahu Akbar, sujud. Dan obatnya langsung dia Gak tahu Kak, aku bener-bener tiba-tiba sujud kan. Ya Allah gak nyangka banget ya Allah tiba-tiba lolos. Karena 10 besar tuh emang bagus-bagus semua. Parah ya? Parah, bagus semua. Keren banget ya. Tiba-tiba lolos, udah. Sorry, itu latihan koreo segala macam kalian Kita yang create sendiri. Kan itu tuh cuma beberapa hari ya tuh Kak. Karena Ya kan kita ampun. setiap Seninnya tuh show. Jadi kita latihan cuma 3 hari 2 hari. Seninnya langsung syuting. Latihan 3 hari 2 hari live. udah include bikin kostum Langsung baru apa segala macam. kostum baru, properti semuanya. Wah, nggak Ganti kuat. gonta-ganti rambut. Sampai kita waktu itu di endorse sama Kak Igun. Warna silver rambutnya. Oh, diwarnain. Diwarnain. Wah, ampun. Sama Kak Robi Purba dikasih 5 juta. Per show? Enggak. Saat waktu, itu aja dapat 5 kalau kalian juta. lolos, aku kasih uang. Kirain itu bercanda, ternyata beneran. Dapat 5 juta. Dibagi 6, 7. Enggak buat kostum aja itu. Oh, buat kostum aja. Kan kita tiap hari kostumnya gonta-ganti kan. Itu dapat berapa? Kalian juara berapa sih? Juara 4. Dapat? Nggak tahu, aku nggak tahu 5. Pokoknya semuanya nombok aja. Semuanya banyak utang ke aku. Semuanya balik ke Parul ya. Lu semua Iya. modal dari Parul. Iya, jadi pas pencairan dana tuh bener-bener yes, Yes. I'm rich. Bener-bener semua sini. Oh, semua modal dari lu. Iya. Gitu, anak-anak mah tuh bawa badan aja gitu. Jadi ayo, karena kita mikirnya juara 2, juara 1 gak mungkin Kak. Jadi gimana caranya juara 2 biar Kenapa dapat juara 1 mobil? gak mungkin? Ya nggak mungkin. Oh, gitu. Karena aku mikirnya kan dancer, terus udah banyak juga kalau di Got Talent dancer. Jadi kayak gimana caranya kita juara 2? Aku udah pedenya juara 2, pede gak sih? Ini pilih. Tapi pedenya ini mah enggak tiba-tiba langsung, enggak pede ininya mah rada di juara 4, tapi alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Itu nggak diniatin banget loh Enggak Kak Ana. diniatin Kak. Tiba-tiba udah nyampe ke fase itu, ya happy banget pastinya dong. Pengen nggak sih kalau ada kompetisi gitu kan? Mau aku pengen ikutan Tuh, lu mau, katanya Thailand udah Got mau. Talent. Enggak, kalau misalnya di luar negeri mau. Oh, di luar negeri. Ya, Kancahnya Thailand di Got luar Talent negeri. mau gitu-gitu. Mau Britanians Got Talent mau. Mau, itu dia. Rencananya kalau ada di Britanian Got Talent terus lo masuk, lo pengen bikin apa? Konsepnya dancer bertujuh cowok etnik modern. Jadi bawa budaya Indonesia ke kancah internasional. Ini emang orang dasarnya udah ini orang Jadi pinter. biar orang-orang tuh jadi kayak kan kalau misalnya dancer yang benar-benar pure dancer mah banyak yang lebih bagus, etnik modern juga banyak yang lebih bagus. Tapi gimana caranya kita menggabungkan etnik modern, cheer semuanya di kancah internasional gitu. Jadi orang tuh nonton tuh kayak oh beda gitu. Kalau misalnya untuk menjadi bagus mah jauh, tapi gimana caranya kita jadi orang yang beda. Pantes dia kumlot, dia pinter, dia cerdas. Boleh tepuk tangan. Pantes. Emang dia udah ini banget, dimakan banget di dunianya dia, passion dia kayak gitu ya. Walaupun itu dalam bentuk kompetisi nggak apa-apa, kamu Iya. ikut juga. Pengen nggak sih satu hari kamu menggelar show-nya kamu sendiri seorang Pengen Fahmi? banget Kak, pengen bikin one man show aku tuh. Tapi kayak nggak pede karena Kamu nggak main-main banget gitu maksudnya? One Fahmi Show. salah banget ya. Iya. Gue pengen bikin one man show aku. One Man Show. Iya, pengen bikin. Jadi Jadi kayak apa yang sekiranya kalau dalam One Man Show-nya seorang Fahrul itu yang apa yang ingin kamu? Kita sih berandai-andai, aku nyanyi, romantisme imajinasi aja. Aku pengen nyanyi, terus nge-cheers, terus nari tradisi, nari modern, terus bener-bener dalam 1 jam itu tuh aku tuh mainin semuanya. Ada aku nari tradisional dance, jaipong. Ya, actingnya? Bisa actingnya, kan kemarin baru. Ada film. Ada film Kak. Itu juga film Nothing Tulus, itu mah rezeki kemarinnya. Mungkin rezeki itu mah filmnya. Rezeki. Kamu nggak sadar, mungkin kamu udah disorot oleh insan perfilman Indonesia. Mungkin selama ini kamu nggak sadar dengan gaya kamu seperti ini, kamu punya nilai jual atau value yang berbeda di. Oh nggak tahu. Mungkin kamu lagi dipantau. Selain nama Satpol PP. Happy nggak? Tapi acting happy nggak sih? Happy banget Kak, demi Allah. Aku seneng banget ternyata.
Karena aku tuh selalu mikir Faru tuh kayak gelas kosong, apapun dimanapun diisi baru dihadapi gitu konsep kehidupannya. Jadi kalau pas aku main film, aku deg-degan banget, gak ada bener-bener basic acting, paling acting ke orang tua, paling mah minta uang soalnya ada Keren, paling keren. itu Udah doang. malas banget sih, Uniko usaha nipu kolot paling. Parah ya, udah usaha nipu kolot Uniko. Paru sih nggak tahu kalau sampai Paru nggak ikut ini pasti sedih banget. Nah gitu, acting ke orang tua paling gitu. Ya, kayak gitu. Ya udah akhirnya pergi nak sana nak. Nah, gitu, kan sebenarnya mah fiktif ya, nggak ada perjalanan nggak itu. ada. Tapi Suka happy. ngaya-ngaya itu. Tapi happy dilihatnya. Happy aja. Gimana rasanya di depan kamera pas ada Astrada langsung nyamperin? Deg-degan, panik, takut dimarahin, tapi dihadapi dengan senyuman. Jadi sebelum mulai teh, gitu dulu. Ayo Far, ya siap, action baru aja. Keren. Sutradara happy ngelihatnya. Gak tahu, tapi dilihat di depan mah happy, gak tahu di belakang mah ya. Semoga aja happy. Aku udah lihat hasilnya, pasti udah lihat hasilnya Belum. Orang baru beres kak. Dan penasaran pastikan yang dari tadi nonton tuh ini film apa sengaja kita nggak boleh kasih tahu karena ini nggak boleh di spoiler. Rahasia. Walaupun aku tadi di kamera belum nyala kita udah sempat ngobrol dan jadi ceritanya begini. Kakak jangan Nggak boleh, aduh. Aku penasaran banget soalnya. Jangan ala-ala pasti ya. Ada tempatnya juga. Pokoknya kita banget deh pokoknya deh. Nanti promo film kesini kali ya. Boleh. Kita Bukan kalau akunya yang di. Iya nggak apa. Pemeran utama kan? Bukan sih, geng-gengannya aja. Geng-gengannya aja. Ya, tapi aku kalau main film juga gak mau peran utama, banyak scene-nya. Ya iyalah, iya banyak dong pastinya. Udah pemeran pembantu tapi ada gitu. Kalau peran utama teh beban kalau menurut aku. Begitu. Beban kayak ngelihat orang lain udah istirahat, pemeran utama masih anjrit sampai subuh. Skripnya juga kan segini skripnya sendiri. Apalagi aku daya ingatnya kurang kan. Kalau gerakan oke. Tapi kalau gaya ingat letter luck kamu? Ya aduh agak kurang. Kadang aku nge-voice note dulu. Baru didengerin sama aku. Baru nangkep gitu. Nah gue bingung kalau Farul orangnya semenyenangkan ini, kenapa masih ada orang yang nggak suka sama dia atau suka ngehujat dia? Katanya kamu pernah bikin grup buat orang-orang yang... Kenapa kakak kamu tahu? Aku dihadapi loh sumpah. Karena nggak bisa dong dibully, anjerit, nggak salah apa-apa. Karena orang-orang tuh berekspektasi aku tuh kayak Jeffrey Nicole. Katanya jauh banget dong, langit bumi bersaksi ya. Jadi orang-orang tuh yang nggak mau aku dandan tuh, terus kayak ngehujat karena aku postingan IG Faru kan dandan semua ya, bener-bener pakai baju perempuan. Aku kesel, kayak bener-bener kesel. Aku bikin grup dulu, ada beberapa dulu di follow, aku bikin grup, terus aku marahin kayak gini. Ke bahasa Sunda sih kak. Non Aisyah ngeruruskan hirup aing, setan. Lu mau ngapain ngerurusin hidup gue setan lu pada? Nah, si ganu wae hirup kayak lu paling benar aja lu. Nah, bener-bener. Ini gue jadi translator. Bener-bener. Lu kesel banget kakak soalnya orang-orang teh heboh geningan. Enggak, kalau lu ada waktu bikinin grup buat dia pada lu ada waktu bikin ya grup. ada waktu kakaknya sebenarnya mah gini lihat dulu orangnya yang mana, lihat ini baru bikin grup di IG. Gitu. Baru hadapi. Kenapa carekan. lu nggak biarin aja itu kan orang-orang sirik. Dimarahin dulu baru blok semuanya. Itu kan sirik sama pencapaian lu, karena lu bisa sesuatu mereka nggak bisa. Gitu aja lu kayaknya kurang circle yang ngasih input lu kayak gini. Coba lu ngobrol sama gue. Udah biarin aja lu buang tenaga yang begitu. Mereka bisa begitu karena mereka yang mereka punya cuma sirik doang karena ahlian mereka nggak punya. Kenapa mereka bisa kesal kayak gitu? Karena lu punya sesuatu yang mereka tidak punya. Dengan begitu lu cuma buang waktu buat kayak gitu, orang-orang kayak gitu semua. Mereka ada waktunya buat ngetik doang. Mereka habis ngetik bikin hal yang kesel, habis itu ditinggal berak sama dia. Sementara lu baca banget gitu. Dia habis ngetik itu ditinggal berak sama dia. Bener-bener enggak gitu. Enggak ada. Terlalu banyak itu ya, terlalu banyak. Terlalu too much. Aku bener-bener kayak sialan ngelihat dulu keren. Cek. Tapi sampai ada aku bikin konten di TikTok sampai komennya isinya orang Malaysia semua. Kenapa? Gak ngerti. Ceng teh tengah arti deh ngomong naon sia bener-benernya. Pakai Melayu kan? Melayu. Iya gitu kan. Jadi aku tuh bikin konten TikTok kayak dari cowok tiba-tiba berubah jadi tiba-tiba pakai gaun, terus aku cuman diam begini. Terus dihujat itu 5.000 komen atau 6.000 komen. Tapi kalau udah banyak 6.000 mah lieur maca ana oge caji. Nggak usah dibaca semua dong. Kalau misalnya sedikit baru
hadapi. Kalau banyak mah ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin fans kamu nyampe ke sana kali. Nggak tahu kan TikTok kali ya. TikTok iya ke dunia sih kemana Jadi aja nggak ya. tahu kalau TikTok. Tapi capek bacanya juga. Oh nggak usah dibaca semua. Kalau head mah udah diemin aja. Itu kan makin FYP kamu makin dibaca gitu kan komen-komennya kan. Berapa followers di TikTok sekarang? 800 berapa gitu. Lupa aku. Terakhir kita ketemu waktu aku syuting Siap Bos kan? Iya sama kakak Iya, nah, kamu itu lagi main sama si Fadlan. Fadlan. Tapi emang kakak dari dulu emang bener nice banget ya, Masya Allah. Makanya rezekinya bener-bener ngalir ya, Masya Allah. Amin. Kakak tuh happy, aku tuh ketemu sama kayak happy banget gitu. bener gak sih atau happy tapi ala-ala doang? Enggak lah, happy Enggak, kan. bener. Sama kan, nggak berbeda kan. Waktu kamu ketemu aku di Iya. Siap Bos sama sekarang, aku sekarang ya tetap kayak gini. Malah dulu kan aku udah tahu Paru dari dulu sebenarnya pas ketika si Holo datang, si Holo bilang nanti ada Paru datang. Ya ampun, ini yang sering gue lihat di kan jauh lebih terkenal kamu saat itu kan. Enggak tuh kakak. Iya tuh, itu mah followers aku baru berapa, baru 100 ribuan atau segala macam. Paru kan udah 700, udah 600. Ih keren banget ini jago gitu. Makanya aku selalu amazed sama orang-orang yang keahliannya di luar apa yang aku bisa gitu. Iya benar. Jangan gigit lah kayak pick me. Jadi kayak pick me ke akunya ngomong. Oke, Paru sekarang adalah bagian dari jurnal Risa. Jurnal Ica. Apakah dari keluarga udah ada DNA untuk menuju ke arah Jujurigan gitu. Jujurigan? Aku penakut banget kak, demi Allah Rasulullah. Aku penakut kok banget. bisa ke Terus tapi aku tuh agak peka, tapi aku penakut banget. Aku nggak tahu tiba-tiba aku collab sama Teteh nih, lagi aku viral, boom, viral. Terus Teteh ngajak collab terus ditawarin Faru mau nggak masuk jurnalisa. Teteh takut dibully, aku mah baik aku udah punya jurnalis sama ada aku, tapi Teteh siun. Dari situ syuting aku dari 2019 sampai sekarang alhamdulillah. Lama dong berarti. Padahal dari keluarga nggak ada yang biasa jujurigan gitu maksudnya. Ada kakek. Nah berarti memang ada DNA-nya dong turun dari atas. Bukan DNA salmon ya? Bukan DNA salmon tuh mah suntik-suntik ke muka. Emang berarti ada turunan darahnya dong? Ada. Oh, iya? Di atas tapi nggak. Mama atau bokap pernah Bapak cerita? Dari bapak kan bapak orang Sumedang. Oh dari bokap mungkin ya kakek. Jadi makin sama jurnal jadi makin peka tapi belum sepeka yang kayak kakak-kakak yang lain gitu. Kenapa kamu bisa ada ketertarikan untuk menuju Seru hal? kak. Enggak takut. Gue sih takut dong. Gue sih takut Tapi ngelihatnya. seru banget. Gue ngeri sih takut. Main jurnal yuk. Ke bawah maksudnya ke bawah ke rumah. Ih, itu kebawa ke rumah dong. Ya kan aku takutin kayak gitu. Coba cerita dah. Itu pernah kebawa ke rumah. Jadi kan Faru tuh punya biar gak boleh takut. dong. Faru tuh punya adik kecil masih bayi. Nah ini nih. tiba-tiba itu yang difilmin. Si hantu itu tuh yang difilmin. Yang Kemarin. Oke. Yang difilmin. Nah jadi kita udah beres syuting. Tiba-tiba si hantu itu datang. Terus tiba-tiba aku masih ingat banget. Adik aku bener-bener nangis terus-terusan. Terus. Jadi kalau itu kamu udah pulang syuting. Kamu pulang syuting ke rumah. Nah aku tuh kadang kalau pulang syuting tuh nggak mandi dan nggak wudhu. Jadi capek tidur. Tidur langsung masuk ke kamar. Tidur. Nah itu. Terus ikut. Karena emang hantu ini tuh bener-bener menyeramkan banget. Sampai semuanya juga kena. Digangguin ke rumahnya. Sampai aku nelpon ke Teteh. Aku masih inget banget. Teteh ini adik Faru ketempelan. Telepon bapak. Bapak tuh kakeknya Teh Risa kan. Langsung dikasih tahu doa-doanya. Udah aman. Terus ada Ustadz. Iya sahanya nu mawa nini. Waduh. Itu. Kalau gue jadi tetangga lu mau gue udah pindah itu mah lu mah pasti dah. Nah rumah itu tuh jadi kosong kan itu rumah aku zaman dulu kan sampai dipakai syuting sama jurnalisa rumah kosong aku tuh dan masih ada sih itunya tuh tapi udah sekarang udah nggak ada sampai kan kalau misalnya rumah kosong tapi harus dinyalain kan lampunya saudara aku tuh nyalain lampu kak dia bener-bener nge-freeze karena ngeliat bener-bener gede hitam bener-bener dia nge-freeze dia cerita ke mama aku sieun ngahurungkeun lampu teh takut nyalain lampu di rumah teh. Soalnya diliatin hitam gede. Kalau mati kelihatan lampunya. Lampu setannya. Jadi ada yang gede hitam gitu. Ih. Gede hitam.
Wah! Oh kakak nggak kaget. Emang keren ya kakak teh. Keren. Bener-bener panutan. Nggak ada rasa kaget-kagetnya, nggak ada. Ada kan gue lagi dengerin lu itu ceritanya. Dan lu gak takut sampai sekarang kalau di Ya, rumah takut, tuh takut, masih Pak. suka syuting-syuting dan bawa pulang hal-hal kayak gitu itu biasanya. Kadang suka dibersihin, sekarang suka dibersihin. Kalau abis selesai syuting baru dibersihin. Ya, Kenapa lu ada ketertarikan untuk kayak mediasi apa segala macem gitu? Kenapa? Ada ketertarikan? seru aja kak. Karena mungkin aku dulu nonton di sini ada setan kali ya. Beneran, jadi kayak Alasannya itu. pengen kayak gitu dan ternyata seru banget. Yang waktu parah tuh aku sedih sih yang bareng sama Kak Inces Nabati. Collab sama Kak Inces Nabati. Itu jurnalnya bener-bener parah banget. Hantu di situnya bener-bener galak sampai ada sampai aku di situ baru juga opening, udah lost dan nggak syuting. Aku bener-bener pakai kebaya, pakai semuanya dan hancur, sobek semuanya. Dan aku bener-bener tepar banget. Sampai Inces Nabati di situ muntah. Karena energinya waktu itu di situ tuh bener-bener kenceng banget. Lupa aku syutingnya di mana ya, di Bogor atau di Cianjur, lupa. Bekas rumah sakit kalau nggak salah. Oh iya? Ih, bekas rumah sakit udah. Aku kalau misalnya syuting jurnal tuh kadang suka ajaib kak, tiba-tiba asbes dibeledagin ke sini, tiba-tiba di sini berdarah. Sampai nggak kontrol. Kadang kalau misalnya nggak bisa kontrol tuh kadang lost. Aku tes lost terus nabrak triplek lah, ngejilat tanah lah. Ada aja gebrakannya. Padahal itu bukan keinginan Iya, kamu kan gitu bener-bener kan. di luar Nurul. Iya, Nurul Fikri betul. Di luar nalar luar maksudnya. nalar maksudnya betul. Iya. Jadi kalau lagi di mediasi kayak gitu kamu nggak ingat diri kamu siapa gitu. Gimana dulu nih kalau misalnya mediasinya aku chill orangnya, misalnya si hantunya tenang, aku kadang ini gini. Tapi kalau misalnya udah lost, ya selos mungkin. Selos mungkin kamu udah nggak tahu kamu. Nggak yang ingat gerakin apa-apa. udah bukan kamu, udah gitu kan. Aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Pernah nggak udah pas ngeliat tayangan kamu sendiri, ih kok gue segitunya ya? Sering, aku kalau misalnya nonton, misalnya aku nonton ya, udah beres syuting terus aku nonton lagi episode ini kayak, ih, jika aku udah kudu kieu nya, iya teh bener-bener. Nah, habet kieu tiba-tiba aku ngejilat tanah lah, inilah itulah, sampai ada jemuran, aku naik ke jemuran sampai jemurannya hancur, buk, kayak laba-laba. Di atas gitu. Duh. Sampai ada ini orang bikin. Sorry, badan pada sakit dong kalau habis pada gitu mah. Iya. Kalau lu kan nggak sadar. Iya, beresnya. Katanya kalau udah selesai syuting kamu nggak berani balik ke rumah dulu kalau. Iya, aku kalau misalnya beres syuting tuh jarang pulang ke rumah. Aku suka nginep di temen. Kalau nggak di rumah yang dulu. Oh. Karena suka kasihan takutnya ke ini. Apalagi kalau misalnya bekas bunuh diri, kalau santet gitu, aku gak berani pulang ke rumah. Itu kan suka ngebawain ya cerita-cerita atau orang yang mungkin sana keluarganya masih ada. Ada nggak yang sampai keluarganya tuh sampai nggak suka tayangan itu terus minta di take down apa segala macam gitu? Bukan gak suka sih, ada beberapa yang di take down jurnalisatnya mungkin miskom aja. Terus ada beberapa misalnya yang pokoknya di take down aja. Take down aja gitu ya, di take down aja. Keinginan dari mungkin nggak tahu, jadi kan kadang aku kayak suka kayak syuting, ya udah syuting aja, jadi nggak tahu yang tiba-tiba kenapa dia tiba-tiba di take down padahal lagi kenceng-kencengnya nih, lagi trending tiba-tiba hilang misalnya gitu. Suka beberapa kali di take down. Oh begitu jurnal ya? Kalau ada gak tempat yang memang pas jurnal lu menolak karena memang ini terlalu seram atau memang ya ini nggak masuk di akal nih kalau kita syuting di sini ini bakalan begini-begini, ada nggak yang kayak gitu? Semuanya tempat serem dihadapi sama kita kak. Wah, maunya berani lo ya. Seserem itu. Tapi kan kita banyakan. Maksudnya ada tim bersembilan kan, kita bersembilan jurnalis satu. Jadi dihadapi. Ada kuncinya nggak yang ikut gitu? Enggak, kuncinya kan di situ ada Aangga sama Bang Jeb. Dia yang maksudnya di luar Bang Jeb itu segala macam? Enggak itu. Dua lebih cukup, anjerit. Enggak, tapi mereka juga tapi besi mereka. Jadi kadang suka maksudnya jangan yang ini mah jangan gitu. Nah kalau sebelum sama Jurnalisa sebenarnya lu sendiri udah sering kesurupan juga atau kesurupan mah enggak, tapi aku ngelihat kesurupan temen aku waktu tugas akhir. Di kampus. Aku bener-bener ngelihat kesurupan banget. Jadi dia tuh
ujian bawain ronggeng tapi gak minta izin sampai aku ngelihat kesurupannya bener-bener sampai gini kayang. Terus ini gini. Oke, gitu. Dan pakai sanggul ya, terus aku kayak segemeter itu. Dan di waktu aku adik kelas tuh banyak banget kakak kelas tuh yang kesurupan. Pasti serem tuh kalau pakai. Tiba-tiba ada yang gini, ada yang gitu, ada yang kayang, ada yang semenakutkan itu. Terus aku kadang kok sompral nih, karena sebelum masuk jurnalisa, kok gue nggak pernah kesurupan ya? Keren. Apa gue setannya? Keren. Masih bisa bercandain sebelumnya kayak gitu. Di jurnal kesurupan terus nih. Mohon maaf ini salah ngomong. Artinya sekarang jadi mediasi terus. Gampang setan masuk ke lu sekarang. Makanya jadi, lu ngomong jangan sembarang. Luas hantu. Jadi berapa lama sih untuk seorang Fahrul tuh bisa dimediasi? Bertahun-tahun Kak. Aku juga kalau misalnya banyak yang lihat tayangan jurnal, aku banyak gobloknya, banyak diemnya. Sumpah, misalnya ada yang masuk aku cuma ngeliatin gini. Tapi sehingga belajar, terus dikasih tahu ini itu, baru aja. Dan lu nggak bisa kontrol kan? Lu masih bisa kontrol nggak, Rul? Masih. Kalau aku gimana energinya Kak? Kalau misalnya energinya bener-bener segong itu, los. Apalagi kalau karuhun yang tetua-tetua gitu tuh, aku kadang nggak bisa. Yang sorry ya, notabene umurnya udah berapa ratusan tahun. Itu kadang aku suka lemes, terus ini pusing kepala, pasti itu kadang Fahrul udah masukin aja jangan ditahan, ya teh, tapi kadang ya udahlah masukin. Gitu. Tapi kalau misalnya masukin sendiri yang bener-bener sendiri itu emang agak susah, jadi kayak fokus tapi susah, tapi diam lagi, nggak bisa. Suka dibantuin. Sudah dibantuin mediasi baru bisa. Makanya aku kalau misalnya lagi syuting, kan kalau misalnya orang-orang ngeh di bawah tuh ada yang gini, AA kadang suka ginian. Aku kadang misalnya nggak mau mediasi ya. Lagi diam kata gini, enggak ini mah takut banget. Terus tiba-tiba aku kayak ke aku pas aku ngeliat tangan yang kiri kelihatan pasti tangannya ya. Di bawah kadang suka gini, tiba-tiba di belakang gini malah Aiko panas baru. Yang gitu kan gue nggak pernah ya. Yang baru rasain tuh pas ketika dia udah mau masuk dan setelah masuk itu rasanya apa sih? Aku mah kalau misalnya Fahrul ya, misalnya gini, tiba-tiba jadi kalau aku pribadi nih, kalau aku gelap, ngeblank langsung. Oh gelap dulu, ngeblank dulu gelap. Kalau aku mah bener-bener. Terus udah. Kalau kesurupan bener-bener nggak ingat apa-apa. Udah lupa deh tuh ngapain aja tiba-tiba mau udah pada besot gitu tangan atau baju udah pada kotor. Tiba-tiba capek, tapi pasti badan capek doang capek gitu. Dong, jadi langsung diam aja. Soalnya kalau syuting jurnalisa aku nggak pernah megang handphone dan nggak pernah main handphone. Kan orang-orang misalnya ini kadang aku tuh diam gini ngeliatin. Karena bener-bener selemes itu. Udah capek pasti tenaga ya. Apa sih pulangnya juga. Tapi orang penonton tuh senangnya aku tuh kesurupan. Kalau aku nggak guna tuh nggak yang gimana tuh, nggak rame, Fahrulnya nggak bubuk. Tiap hari bubuk ya. Kalau misalnya aku bisa nahan tuh orang-orang tuh gak suka. Ya pengennya kamu terzolimi itu dia. Iya senangnya terzolimi terus orang-orang tuh. Tapi kamu happy gak sih? Happy. Soalnya kekeluargaan jurnalnya yang mengantarkan aku sampai sini. Kan aku jadi banyak goals tuh ya berkat Teresa sih. Jurnal maksudnya. Ini ya. Kamu ngelihat kayak bagian dari jurnalis ini sebuah karya juga buat kamu gitu ya. Untuk kamu bisa berkomunikasi dengan fans-fans kamu. Mungkin di kolom komennya juga kayak gitu ya. Aku punya fakta unik, katanya kamu juga disebut sebagai magnetnya kuntilanak. Jadi dimanapun kuntilanak kalau dengar pasti aku kuntilanak teh. Suka kamu gitu. Aku emang jujur lebih gampang tuh kunti Kak. Gak tahu lebih gampang aja. Kalau misalnya yang karun gitu agak susah. Kalau kunti tuh bisa aku tuh. Oh gitu. Lebih itu Indi paling atau Kakang itu sok aja ke kamu. Kuntilanak sih aku lebih, sampai aku bilang ke Teteh kenapa ya aku teh bisanya teh cuma kuntilanak doang, kalau yang lain teh agak susah. Gak apa-apa, belajar nanti juga bisa. Gak usah belajar itu. Belajar memasak, belajar nari, belajar. Kalau itu mah gak usah dipelajarin, itu mah biarin aja. Serem banget dulu. Tapi seru. Gak tahu aku jadi tertarik banget horor, makanya kan. Iya. Seneng banget kalau misalnya aku dapet film horor tuh kayak yes. Keren. Pasti kalau kamu dapat film horor pasti kamu akan maksimal dong. Masya Allah. Aku juga gak sabar sih kamu dapat film. lah kalau di sini lu bisa sekarang lu udah lebih peka gak sih dibanding? Enggak, paling tadi aku cuma ngobrol sama
kru di sini. Nah. Kan lagi ngobrol terus aku, iya kakak kan yang nunggunya ini keraton. Iya Faru soalnya pernah ketempelan bla 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 gitu. Tapi kalau misalnya kalau di sini ada apa nggak tahu, akunya juga nggak ngeh dan nggak peka kata aku tuh. Tapi aku bisa ngerasain yang kakak, aku bilang gitu. Tadi yang kru yang ngebeliin ini. Siapa? Apa yang kamu lihat? Siapa yang beliin? Teh Melinda. Oh si Mela. Mela, ya itu. Terus dia baru cerita, aku pernah kesurupan Farus. Di waktu di Jogja, iya aku ngelihatnya emang keraton kak. Iya ya, cuma gitu doang. Tapi gitu doang. Tapi nggak ada yang sampai di sini kan? Enggak, aku di sini mah nggak ngerasa apa-apa. Oke. Kalau nggak ngerasa ya nggak ngerasa. Nggak ngerasa, udah betul tangan di sini nggak ada apa-apa, oke aman. Jadi nggak usah di highlight itu di sini ada kuntilanak apa enggak, di situ nggak usah di highlight lagi. Oh nggak ngerasa di sini. Nggak usah, alhamdulillah. Nggak usah. Kamu next ada proyek apa lagi sih setelah ini? Belum ada sih kak, tapi aku berdoanya semoga ada film lagi. Ada film lagi. Kalau dari karakter sebuah film, ada gak kamu challenge yang challenge berdiri kamu sendiri? Gue pengen banget meranin ini yang karakternya kayak gini, yang di luar dari apa yang udah orang-orang tahu baru kayak gimana. Kalau misalnya jadi cowok banget sih kak, itu kayaknya tantangan terberat. Karena aku di rumah juga kayak gini, gak dibuat-buat kan ada orang yang di rumahnya, ya bro. Tapi di luar, iya bener. Nah, kalau aku di rumah juga kayak gini, jadi gak bisa menjadi orang lain tuh emang agak susah. Nah, jadi tantangan terberat buat aku kalau misalnya ada next project film horor atau apapun itu, dan akunya jadi cowok, menurut aku itu yang agak susah. Gimana cara jalannya? Rul, gua punya project misalnya nih, gue sutradara, gue pengen lu main karakternya ini, karakternya laki banget, lu bisa fight segala macem. Lu pelindung keluarga lu pelindung adik-adik lu, bisa nggak? Kayak bisa, karena practice make me perfect. Keren. Kan pasti ada latihan dulu kak, ada workshop, ada ini. Nah kalau untuk jadi laki banget, kira-kira lu butuh workshop lu berapa lama? 2,5 tahun. Kakak emang semelambai itu. Kamu nih sampai 2 tahun, sebulan 2 bulan cukup lah ya. Bismillah. Sebulan 2 bulan bisa kalau lah. Kalau misalnya aku bener-bener effort banget, gimana caranya ngeliatin orang gini-gini, bisa lah. Keren. Harus bisa tuh kak. Iyalah, di dunia entertain kan kita harus apa aja bisa gitu. Meskipun agak ciple aku tuh. Ciple tuh kayak bloho, kayak blow on ciple tuh. Oh, enggak. Buktinya kamu kumlot juga. Iya kan? Itu kumlot karena hasil jerih payah kali ya, dari semester 1 jadi kumlot. Aku juga kaget kok kumlot 4. Salut gue. Dan dulu pernah dijodohin netizen sama ponakannya Dennis. Oh, Indi. Iya. Aku sama Indi kan sister banget. Terus muka kita tuh emang agak mirip kalau udah pakai soplen coklat tuh. Jadi orang-orang tuh Indi, tapi Indi tuh punya pacar. Aku juga punya pacar. Iya, masing-masing udah pada punya pasangan. Tapi dijodoh-jodohin ya nggak bisa dong, orang adik kakak kata-kata. Sampai sekarang juga masih suka dijodohin kita. Oh gitu. Couples goals mungkin kamu ya. Diva namanya, Indi dan Fahrul gitu. Udah ada fansnya katanya. Biasanya kalau Diva. di Instagram ada Diva Core gitu biasanya berdua tuh. Iya emang ada Core, Fahrul Core juga ada. Fahrul Core banyak banget, cuma sering banget. Followersnya lebih banyak dari kita lagi kadang-kadang. Facebook aku yang sakit hati. Kenapa? Aku cuman 3.000 yang fake akun aku berapa? 135.000 dan dia udah menghasilkan uang puluhan juta. Iya. Sedangkan aku masih kayak re-uploader dia kan? Konten-konten kamu re-upload itu. Konten bilang kayak mau nggak dibeli sama aku akunnya, malah diblok kakak. Ini lebih lucu lihat. Oh ini nih Facebook. Oke. Berapa lu? Sekarang berapa ya followersnya? Tuh 4.900. Nah itu namanya apa yang lu itu? Gak tau, di blog. Oh di blog. Nah ini nih itu. Berapa dia? Tuh 134.000. Ya Allah, Facebook jauh amat, dia 134.000. Itu re-uploader dari ini lu semua? Aku nggak tahu sejujurnya kalau Facebook tuh dapat uang. Aku nggak pernah tahu. Oh, nggak tahu ya. Orang-orang tuh kan punya Facebook ya. Nah, sih nih ribu Facebook baik kata-katanya. Teman aku ngomong, ini Facebook bisa dapetin uang ratusan juta. Anjerit maknya sih. Emang iya? Caranya gimana ya? Kakak juga nggak tahu. Nggak tahu. Gimana? Kayak YouTube lagi itu tuh kak. Oh iya. Oh. Facebook Facebook Pro namanya. Berbayar.
Kakak bisa, nah yang aku tuh udah puluhan juta itu teh. Dengan Facebook tuh followersnya tuh susah banget. Gue kepengen Facebook Nah lagi sih kan, asli. sosial media tuh semuanya harus diuangin Kak sekarang tuh. Tapi aku belum dulu sih. Masih kayak gedek dulu. Iyo bener-benernya aing nu capek ngajuin story Kurang sih. ajar ya. Dicokot. Terus ada yang komen ke aku gini. Nah ini fake account-nya setan itu. Facebook gue yang jerit disangka fake account. Karena aku udah bilang semuanya ini bener-bener Facebook Fahrul Rahman ya. Ya. Itunya diambil kakak, di post di sana. Oh iya bener. Sumpah. Enggak, lu yang asli disangkanya lu yang palsu. Masa 4.000 followersnya? Ya ampun, kalau ada gue di situ pasti gue bilang emang palsu dia orang. Nanti hilang lagi. Oh. Tapi orang tua di rumah, ya gue sih udah tahu udah ada jawabannya karena orang tua yang masukin lu ke kampus ini gitu kan. Kalau untuk kecantikan seperti ini, gegalisan seperti ini, memang di rumah udah terbiasa. Terbiasa support aja. Support aja anaknya. Pernah nggak ada kejadian-kejadian yang mungkin kalau misalnya dilakukan sama orang lain ini menjadi kejadian yang sangat awkward gitu kan antara orang tua dan anak. Tapi kalau lu ini hal yang biasa kayak contohnya kayak bikin dandan apa segala macam. Aku kalau misalnya dandan selalu di rumah. Terus aku pamitan tuh, dadah mama, assalamualaikum. Itu tuh udah full make up dan baju seksi. Dan baju seksinya. Aku pernah lagi make up ada bapak aku, demi Allah lagi ngopi, bapak aku lagi ngopi, aku lagi dandan lagi gini. Kayak mengapa aku begini. Itu udah biasa kayak gitu ya. Bokap bilang apa kalau lagi make up? Nggak ngomong apa-apa karena aku dailynya nggak dandan dan pakai bajuannya kayak gini, jadi ya aman. Kalau lu semenyenangkan ini di keluarga, terus seorang Fahrul tuh kapan pernah berantem sama orang tua nggak sih? Belum sih berantem sama orang tua mah. Oh iya. Belum. Ya, hal yang bikin lo tersentuh dalam keluarga itu apa? Waktu aku ngeumrohin paling. Mama sama bapak aku ngeumrohin. Dari hasil Bapak. Enggak sih, maksudnya dari hasil kerja keras aku. dong, hasil kerja itu. Kakak ada kakak yang mulai. Hasil kerja maksudnya hasil gitu. kerja. Iya. Itu doang. dia. Momen itu kapan tuh berangkat? Waktu 2022 atau 23 aku lupa. 2022 deh kayaknya. Keren dua-duanya berangkat. Dua-duanya. Sok juk aranin umroh kata aku. Bangga gak tuh nganterin ke bandaranya? Menangis sih, sedih. Oh iya. Sedih. Udah soalnya aku tuh jarang banget dimarahin yang sangatnya. Mana? Naon gitu enggak. Ngebentak-bentak gitu teh asa jarang deh. Aku enggak ada memori yang dibentak banget sama orang tua tuh enggak ngebekas di aku teh ya paling apa ya? Yang paling zong tuh waktu SMA aku nyoceng uang. Kenapa ya seneng banget nyoceng uang ya Allah. Okay. Nyoceng uang terus mama aku capek kerja, pas mama aku mau bayaran, maaf ibu, yang bulan kemarin Valum belum bayar. Hah? Udah, saya udah bayar. Tapi di sininya belum ibu. Saya udah bayar. Tapi di sininya belum ibu. Coba panggil anaknya. Aku lagi belajar. Tiba-tiba ada di kelas. Kakak itu dipanggil sama mama. Hah? Ngapain? Pas aku gini. Mama aku gini. Aku di atas kan gini. Apa? Mama aku gini. Sini. Enggak galak gini. Tapi gak ngondek ya maksudnya. Sebagai ibu aja kan. Kamunya yang ibu aja. Ibu. Ya standar ibu aja. Sini. Nah, langsung mama aku tanya, Erul, kenapa nyoceng uang? Langsung lu kayak denial dulu kan. Apa? Ya, pas kata apa dong? Masa ya iya dong. Nggak mungkin dong, nggak kaya, udah dicabok. Iya dong. So, aku bilang, hah? Ada uang mah ada. Keren. Nah, itu tuh dibayar. Kenapa tuh nggak dibayarin? Poho, lupa katanya. Urus weh. Udah di situ mama aku ngebayang mama aku pulang naik angkot. Padahal uangnya ada, icon ya masih ada? Enggak, habis jajan. Habis kan dijajan. Aku langsung di situ langsung minjem uang ke temen. Minjem uang, aku harus bayaran sekarang. Udah minjem uang ke temen aku. Urunan semuanya minta. Ih kakak kenapa tahu? Tahu, aku dapat ceritanya semuanya karena aku menghadirkan salah satu anak yang bohong deh. Enggak, tapi demi Allah. Beneran emang urunan Kalau aku sama. malakin temen-temen aku. Oh iya. Aku pernah beli iPhone juga hasil malak. Kok bisa sih dipalak cewek sama lu malakin semuanya? Dapat berapa beli iPhone? 2 juta. Tapi nggak langsung seminggu sebulanan lah. Terus aku sambil ngerjain tugas mereka semua, aku kerjain kakak. Itu namanya nggak malak, itu namanya ada malaknya juga, ada ngerjainnya tugasnya juga, jadi double. Adik kelas kita,
Halo nih resep yang dibejakan, mana cek mentah goceng. Goceng 10.000. Kalau geng-geng aku bener-bener nggak mau jajan, asal kalian jajanin aku. Boleh, makanya aku sekarang ngejajanin teman-teman aku SMA. Karena gitu. aku teman-teman SMA bener-bener aku porotin semuanya kakak. Oh gitu. Udah sempet sampai beli iPhone gara-gara iPhone zaman dulu iPhone 4 warna hitam. Tapi CDMA. Iya, nggak apa-apa, yang penting itu kan nggak modal dari orang tua, nggak kerja, itu cuma modal malak-malakin gitu doang, minta. Anak dari kecilnya udah duit sih otaknya. Hebat, udah bisnis terus. Nah kalau bisnis sebenarnya seorang Farul tuh pengen punya apa? Makanan, kontrakan sama kos-kosan. Emang dia bisnisnya bisnis bener semuanya. Kontrakan sama kos-kosan. Bisnisnya itu konvensional, dia kontrakan itu kan kayak orang tua banget. Yang penting lu punya kontrakan berapa pintu kayak kontrakan gitu. sama kos-kosan sih aku pengen. Kenapa nggak kayak anak muda lain gitu Bikin yang punya kopi gitu-gitu ya. kopi, restoran atau yang tempat-tempat cozy apa segala macam. Aku pernah jualan tas sama card holder dari mahal, murah, endingnya dibagiin ke teman-teman aku. Sok aja ambil nggak apa-apa dah. Kenapa? Nggak laku. Heeh. Ya mungkin lu jualannya kurang ini kali, promonya. Enggak, kayak packagingnya kurang bagus. Kita salah kak, salah apa ya namanya teh? Penjahitnya sialan, jelek hasilnya. Namanya Alan. Bukan sialan. Oh, oke. Sialan. Oke. Jadi Terus? jelek, jadi udah sama aku teh dikasihin ke teman-teman aku. Sok aja ambil nggak apa-apa. Modal hancur dong, habis dong modal semuanya. Gagal dah itu dah pokoknya. Usaha apa lagi yang gagal? Itu aja kakak loba-loba teuing nggak mau. Udah itu aja lah cukup. Jualan card holder sama tas bening. Tahun berapa itu? 2020. Pernah ada di sosmed jual-jual gituan? Pernah. Namanya apa? Ai Kamu. Jadi brand aku tuh namanya Ai Kamu. Coba lihat nama Ai Kamu kayak gimana? Ada sekarang udah jadi Kenapa nggak laku? Gue apa ya? Nggak percaya gitu. Gue kira tes lu tuh bagus nama Ai Kamu. Sebenarnya kak AI titik. Ai Nah Kamu. sekarang udah jadi second account aku. Produknya apa, Man? Udah nggak ada, udah dihapus. Oh, udah dihapus. Ini jadi second account. Second account sekarang. Tas-tas kecil gitu. Jadi card aku tuh holder. bikin 200 tapi yang kejual teh cuman 150. Jadi masih ada sisa 50-an lah. Sisa 50 dibagi-bagiin deh tuh. Di murah. Bagiin aja. Murah nggak kejual. Soalnya teh kalau jualan gitu tuh kan harus ada orangnya, kakak yang ngebantuin. Iya juga sih. Iya kan, jadi can oge menang modal terus kudu mayar. Iya, belum dapat modal Iya udah kan? harus bayar itu. Jadi kayak enggak deh kayaknya. Lu ngertiin dulu dari tadi lu ngomong Sunda di Iya, astagfirullahaladzim kakak lupa. Farul tapi begini-gini guys, dia pernah jangan salah, dia pernah ngebully dulu. Kakak namanya sih. Gila, gue mah observasi gue tahu semua tentang lu. Lu ya ilah, lu begini aja ngebully. Gak usah so sadar di sini. Kenapa lu pernah ngebully dulu? Lu ngebully. Alasan apa? Salah deh itu kayaknya. Aku nggak pernah ngebully loh. Masa Iya, lu ngebully. Cantik ini ngebully. Emang aku ada muka-muka sangar kayak gitu? Maka itu gue nggak percaya. Tapi menurut info yang masuk ke gue adalah lu pernah ngebully. Setidaknya lu harus klarifikasi Ya Allah, di sini. bukan ngebully sih, lebih ke jahat aja, kakak kelas jahat gitu. Waktu SMA tapi SMA SMP. Tapi udah ada balasannya kok kuliah. Nanti dari sini jadi dibully lagi ya. Ya, tapi pas aku kuliah aku dibully kok abis-abisan, sumpah. Karmanya langsung instan. Contohnya dulu yang saya ingat lu dulu waktu lu ngejahatin kayak gimana emangnya sampai lu akhirnya dapat karma ini. Gimana, kasih tahu dong. Orang ini pernah sampai update sih, tapi udah baikan sama aku. Jadi aku tuh di koridor, langsung aku jalan. Aku tuh gitu. Hey, gendut! Aku tuh gitu. Langsung, ih kakak. Cewek cowok. Lu kayaknya gua kan dulu semip ya. Di semip tuh sering banget ada teman-teman gue tuh yang gue kelas 1 semip gitu kan, yang cantik-cantik. Biasanya kakak kelasnya tuh selalu ada yang kayak lu nya satu buat ngegencet. Pasti emang geng-geng aku tuh bener-bener anak kelas 2 tapi bisa berani berantem sama kelas 3. Berantem kelas 3 gitu-gitu. Girls, go. Keren. Dan apa maksudnya? Iya, sampai aku dipanggil ke sekolah, sampai guru BK-nya bilang gini, udah meninggal sih si ibunya, ngomong gini, Bu ini anaknya suka main sama perempuan. Suka ngelabrak-labrak anak, sampai ada si orang
si anaknya teh bawa orang tua. Orang tua. Terus aku ngomong gini, ya sekarang mah balik lagi ke anaknya tuh Bu. Dan kita tuh bukan orang gila yang tiba-tiba marahin anak ibu. Ibu pernah mikir ke situ gak sih? Iya kan? Keren. Banyakan dong kita, nggak sendiri. Kalau sendiri aku rada gini. Banyakan dong. Banyakan. Betul nggak teman-teman? Betul. Nama kita teh dulu teh namanya teh Glamour Soulmate. Jadi teman-teman mewah. Tapi si anak ini teh goblok, salah ngomong ke orang tuanya, digenjat sama Geisha cenah. Jadi nama-nama kita teh Geisha cenahnya. Tegang Geisha. Saya bubarin geng kalian Geisha. Geisha Kali lumpuhkanlah ingatanku. Ini biar Bapak ingat ya, nama kita adalah Glamour Soulmate. tuh langsung diingat semuanya nama Kelas 1 Glamour Soulmate, kelas 2 Luxury Mewah Terhormat, kelas 3 Persatuan Bondon Terhormat. Keren. Berapa orang cewek, berapa orang cowok di situ? Kakak pasti ngehina ya. 19 cewek, 1 orang cowok. Itu hitungannya udah cewek semua lah ya. Dari IPA 1 sampai IPS 5. IPA 1 2 3, IPS 1 2 3 4 5. Jadi 3 bersatu. Pokoknya kalau di kantin tuh, di meja putih tuh kita semua Menguasain itu pasti nggak ada yang berani di meja itu nggak kan? ada beneran nggak ada. Zaman-zamannya. Pada zaman-zamannya saat itu kan. Ternyata kamu kalau jajan teh, aku nggak mau jajan. Cik pamulikeun cimol. tolong lu beliin gua cimol sama Cimol banget deh. Cimol. keren. Cimol bojot mah kalau di Bandung mah ya. Emang enak sih. Emang enak banget sih gua di situ. Terus udah dapat karma kan lu di kampus? Habis aku demi Allah aku habis. Udah nggak ada bekutiknya lu kan? Gini. Dia gini. Udah aku. Gitu. Tapi enggak itu mah itu mah ada di lebay-lebayin ya. Lebay-lebayin ya. Kalau aslinya kita gitu doang. Oh, sampai dah. Mana nyawa tuh? Gitu nunjuk langsung aku teh. Tapi aku diam gini. nggak bisa ngelawan. Tetap nggak bisa ngelawan. Iya. Tapi rasanya pengen bener-bener. Ya gitu tapi gak berani. Tapi pas waktu aku tugas. Lu sadar gak sih pas lu begini itu kelewat itu sebenarnya nggak kena apa-apa dia cuma gini. Hidungnya gini doang ya. Gitu doang itu sebenarnya. Tapi emang bener-bener Kak, aku bener-bener dibully banget waktu kuliah mah. Diteriakin. Sama banget. Diteriakin. Seperti apa yang kamu neriakin? Kayak aku neriakinnya. Gendut. Gitu. Ini ngerasa so gelis mana bener-bener. Gitu. Pas di kampus? Gandeng. Seserian masih gak bang. Emang bang. Tapi kan enggak. Tapi kan enggak mungkin gitu. Enggak gitu. Aku kakak cuma gini. Oh iya. Iya kan di kelas gitu kan enggak berani apa-apain. Di body gini. Ngerasa halus mana di dia narik. Itu pedes banget pas itu. Kamu nggak bisa ngelawan kan sebagai adik. Tuh bisa tuh kakak. Aku cuman ku terima. Udah berlebihan itu kayaknya udah berlebihan. Udah terlalu sinetron. Menurut saya udah terlalu sinetron. Aku cuma diam gak. Iya kak. Ya gitu doang. Enggak yang. Tapi dalam hati ingat nanti gitu. Iya. Kan ya Allah. Iya sih. Jadi deg-degannya aku teh. Jadi kan kalau misalnya di kampus aku teh punten. Teh tipayun. Aku teh. Aku suka ngomong teh tipayun suksesna. Tapi suka dalam hati aku teh ya Allah. Ya Allah. Iya. Sifat silumannya teh ada ya. Selalu ada kayak gitu. Tipayunan suksesna gitu ya Allah. Itu sifat siluman ya. Gak boleh itu tiba-tiba Kak. Gak bisa ya. Dari jarak 20 km aku langsung udah gini. Oh. Gitu. Iya ya. Punten. Ngeri ya, jaga banget attitude-nya ya. Cukup Itu dalam hati aja. Benar nggak kamu apalagi nunduk sampai rumah ternyata? Itu berlebihan ya? Berlebihan kayaknya itu. Itu terlalu berlebihan. Sekarang kita masuk ke rebonding aja deh. Apa tuh rebonding? Respon berita trending. Rebonding. Komen sinis masih dialami Pak Rul membuat Risa Saraswati geram dan take down konten jurnalis. Kenapa ini? Masih banyak komen-komen yang membuat Risa Saraswati geram seperti itu. Oh, ini yang di take down, ini yang lagi gong-gongnya. Di take down karena ada satu dan lain hal yang nggak bisa aku jelaskan di sini. Karena ini benar-benar secret banget. Kenapa tuh? Ya udah nanti deh. Nggak boleh. Nggak, emang aku nggak tahu ini lupa gara-gara apa ya. Ini aku lupa beneran Kak. Lupa ya? Lupa. Mungkin komen-komennya terlalu ini kali teman-teman berlebihan kali atau udah terlalu ke personal kah atau apa mungkin kali ya. Iya, karena ini eternal yang anak-anak IGT yang
Yang Iya, yang Cica Cica itu kan, menang. Oh, nah kalau maksudnya kalau lagi ada konten-konten yang di take down kayak gini, kamu komunikasi juga nggak sih sama Terisanya juga? Enggak sih, aku mah kayak di take down, hah kenapa? Ada misalnya, oh ya udah, langsung syuting lagi gitu aja, udah besok syuting lagi aja gitu. Oh, dia juga nggak terlalu ngambil pusing ya, dan timnya juga nggak terlalu ngambil pusing. Bener-bener kita tuh chill, slow aja gitu. Kalau yang di take down ya udah besok syuting lagi, kita cari lagi gitu ya. Meskipun yang di take down tuh selalu trending. Gak pernah nggak trending. Misal tiba-tiba kita lagi trending 7 atau 5, tiba-tiba take down. Jadi kayak mungkin ada konten-konten kompetitornya yang tidak suka dengan masa sih agak kompor tipis. Nggak tahu ya, kurang tahu itu. Kayak gitu ya. Kita next lagi. Oke, next lagi. Oh, ada berapa nih ribuan? Ada lagi? Ada 2. Nah, Pak Roman memanfaatkan seni untuk tunjukkan. Ini dia keren dari kamu nih, aku suka nih. Pak Roman memanfaatkan seni untuk tunjukkan rasa cinta negeri. Tuh. Konten kreator Farul Rahman punya cara menarik. Bisa baca sendiri nggak, Bapak? Boleh. Konten kreator Farul Rahman punya cara menarik untuk menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air yang kaya akan budaya. Betul. Cerita rakyat, mitos dan legenda ini. Lewat balutan format video, Farul bersama timnya memproduksi konten yang isinya mengisahkan tentang cerita rakyat terkenal. Yang mana ini? Kapan? Roro Kidul. Roro Kidul pasti itu legend urban. Sangkuriang. Bawang merah, bawang bombay. Bawang putih kali bawang putih ya cantik itu. Terus udah segitu dulu aja, soalnya dari biayanya rada sieun. Menakutkan ngelihat RAB-nya, menakutkan. Sendiri itu kontennya. Iya. Oh sendiri banget ya. Modal sendiri apa segala macam semuanya sendiri. Kalau ada proyek-proyekan kayak gitu ngelihat modal juga ya. Kalau modal lagi kuat jalan, kalau enggak ya. Ya. Kalau Iwa cigana duitnya tuh cukup deh. Enggak dulu deh. Next aja deh. Oke, next lagi deh kalau begitu. Ada lagi nih rebonding. Ada nih. Hah? Sudah habis. Mana? Tidak ada lagi. Ya udah enggak ada, sudah habis. Adalah obrolannya selalu menyenangkan, sehat-sehat selalu ya. Nggak kerasa banget ya. Nggak kerasa loh, sampai kita nggak berasa ini makan ini nggak kemakan loh rujaknya. Baru. Terima kasih banyak ya. Next kalau ada promo-promo itunya tuh apanya tuh. Bisa main kesini lagi ya nanti ya. Aku nggak mau cerita-cerita dulu. Masih secret anjerit. Katanya kamu nanti di situ jadi Kakak bener-bener nyebelin ya. Padahal makasih banyak. Sampai ketemu lagi sayang. Sehat-sehat selalu ya. Dadah, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.